Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Angela Sinta. Saya berasal dari program studi S1 Farmasi ITKes Cendekia Utama Kudus. Di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang obat tradisional di Desa Lambangan yang masih berjalan. Nah, di sini tahu nggak sih, obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan seharian genelik atau campuran dari bahan tersebut yang secara temurun telah digunakan untuk pengobatan. Obat tradisional sering dianggap lebih aman daripada obat-obat kimia. Padahal obat tradisional juga dapat menyebabkan efek samping, terlebih jika dikonsumsi terlalu banyak atau dalam jangka waktu yang lama. Nah, di sini seperti yang bisa kalian lihat, kita akan membahas tentang hasil. Yang pertama ada daun binahong. Tanaman ini digunakan sebagai mengeringkan luka. Penggunaannya dengan cara daunnya dicuci terlebih dahulu, lalu ditumbuk dan diletakkan pada bagian tubuh yang terluka. Selanjutnya, yang kedua ada lidah buaya. Lidah buaya dapat menyembuhkan luka herpes dengan cara lidah buaya dibelah lalu diambil lendirnya. Kemudian lendir tersebut dioleskan pada luka herpes. Yang ketiga, daun lengkuas. Dengan cara daun lengkuas ditumbuk lalu diletakkan pada ubun-ubun, pusar, dan lapak kaki dapat menurunkan panas demam dan kagetan. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Selanjutnya yaitu ada daun cacar bebek. Daun cacar bebek memiliki khasiat untuk menurunkan demam pada anak yang usianya kurang dari 7 tahun. Dengan cara menumbuk daun cacar bebek kemudian diletakkan pada pusar, telapak kaki, dan ubun-ubun. Berikutnya ada bawang merah. Bawang merah berkhasiat untuk menyerap racun-racun yang ada pada tubuh dengan cara mengiris bawang merah tipis, kemudian diletakkan pada telapak kaki dan ditunggu selama semalaman. Kemudian ada daun ketela. Daun ketela merupakan daun yang berkhasiat untuk mengatasi anemia atau kekurangan darah. Biasanya dikonsumsi dengan cara dibuat lalapan, yaitu mengambil daun ketela yang masih muda, kemudian direbus dan dibuat untuk lalapan. Kemudian ada buah mengkudu. Buah mengkudu ini mempunyai khasiat untuk mengatasi darah tinggi. Cara pengonsumsiannya yaitu bisa dibuat jus atau juga bisa dihancurkan lalu diseduh dengan air panas gitu. Kemudian ada daun jambu biji. Daun jambu biji dipercaya untuk mengatasi penyakit diare, yaitu dengan cara merebus daun jambu, kemudian air rebusan tersebut yang diminum secara rutin. Kemudian ada kunyit. Kunyit dipercaya untuk mengatasi ambeien dengan cara memarut kunyit lalu diseduh dengan menggunakan air panas. Lalu air seduhan tersebut dapat diminum secara rutin. Kemudian ada biji pepaya. Biji pepaya dapat dipercaya untuk mengatasi penyakit cacingan dengan cara langsung memakan biji pepaya tersebut yang masih fresh atau yang masih basah dari biji pepaya yang sudah matang, dari buah pepaya yang sudah matang. Selanjutnya ada buah kelanding yang berkhasiat untuk mengatasi insomnia. Buah kelanding sendiri dikonsumsi dengan cara menggoreng buah kelanding tersebut hingga kering, kemudian ditumbuk sampai halus, kemudian dicampurkan pada kopi dan diseduh menggunakan kopi. Kemudian ada daun gempur batu yang berkhasiat untuk mengatasi kencing batu, yaitu dengan cara merebus daun gempur batu kemudian diminumkan secara rutin sehari 2 kali. Kemudian ada siput. Siput dipercaya bisa untuk menambal pankreas karena mengandung lendir. Cara pengolahannya yaitu dengan cara memasak siput, mengeluarkan daging dari tangannya, kemudian dicuci bersih dan diolah seperti biasanya memasak siput. Sekian presentasi tentang pengobatan tradisional yang masih berjalan di Desa Lambangan. Saya Hayilana Amrina Rosyada dan teman saya Grace Angela Sinta mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata.